Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Jadi kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang segmented reporting dengan materi Investment Center Evaluation and Transfer Pricing. Pada kelas akuntansi manajemen A4 dengan Ibu dosen pengampu Nimade Adi Erawati, SEMSI. Adapun anggota kelompok kami terdiri atas 5 orang. Yang pertama Niputu Tarisa Putri Rakanti dengan 3 digit NIM terakhir 052, absen 9. Kemudian Niputu Mulyani dengan 3 digit NIM terakhir 053 dengan absen 10. Kemudian saya sendiri Nikoma Ayu Devi dengan 3 digit NIM terakhir 068, absen 11. Kemudian Ika Dayasa Astawa dengan 3 digit NIM terakhir 073 dengan absen 12. Dan yang terakhir atas nama Ninyoman Ayu Natasha Amanda dengan 3 digit NIM terakhir 083, absen 13. Adapun subtopik yang akan kami bawakan hari ini ada 4. Yang pertama akuntansi pertanggungjawaban, kemudian desentralisasi, kemudian metode pengukuran kerja segmen dan sistem pelaporannya, dan yang terakhir adalah harga transfer. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Nah, idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban ini mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Adapun manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban ini yaitu yang pertama sebagai alat pengendali manajemen. Nah, dalam hal ini, akuntansi pertanggungjawaban penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi karena dapat menekankan hubungan antara informasi dengan jasa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Yang kedua yaitu sebagai dasar dalam penyusunan anggaran. Oleh karena sistem akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan sistem akuntansi yang dipola sesuai dengan tanggung jawab dari setiap bagian dari dalam organisasi, maka sistem ini didesain untuk menyediakan informasi keuangan secara terpisah bagi setiap unit organisasi, yaitu berdasarkan wewenang dan tanggung jawabnya. Manfaat yang ketiga yaitu sebagai alat untuk memotivasi manajer. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini dapat digunakan sebagai pemotivasi manajer karena dalam akuntansi pertanggungjawaban dikenal dengan adanya sistem reward and punishment, yaitu penghargaan dan hukuman. Jadi, jika seseorang akan termotivasi untuk bekerja, maka ia yakin kinerjanya akan mendapatkan penghargaan. Manfaat yang terakhir yaitu sebagai alat penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. Nah, dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban ini, manajer pusat pertanggungjawaban akan diberi wewenang dalam menjalankan tanggung jawabnya dan mencapai sasaran yang diberikan manajemen puncak. Dengan adanya tanggung jawab ini, maka kinerja manajemen akan lebih mudah dinilai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menetapkan ukuran kinerja yang sesuai dengan karakteristik setiap unit organisasi. Dalam mengevaluasi pengukuran kinerja manajer pusat pertanggungjawaban ini, ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Next. Adapun pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan suatu unit yang dipimpin oleh seseorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan dalam unit yang dikelolanya. Nah, tujuan dari pusat pertanggungjawaban ini yaitu untuk mengukur dan mendorong kinerja unit organisasi dan manajer unit yang bersangkutan. Hasil-hasil dari setiap pusat pertanggungjawaban ini bisa diukur berdasarkan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Next. Adapun jenis utama dari pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama pusat biaya atau cost center,
Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Yang keempat, pusat investasi atau investment center. Adapun penjelasannya yaitu yang pertama, pusat biaya atau cost center. Pusat biaya adalah suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Misalnya, departemen produksi atau pabrik yang mengendalikan biaya manufaktur tetapi tidak mengatur harga atau membuat keputusan pemasaran. Nah, ukuran kinerjanya adalah dievaluasi seberapa baik biaya produksi dikendalikan. Pusat biaya ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pusat biaya standar, merupakan pusat biaya yang sebagian besarnya hubungan antara input dan outputnya dapat ditentukan secara jelas. Yang kedua, yaitu pusat biaya kebijakan, merupakan pusat biaya yang sebagian besar hubungan antara input dan outputnya tidak dapat atau sulit ditentukan. Yang kedua, yaitu pusat pendapatan atau revenue center. Pusat pendapatan ini merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya hanya bertanggung jawab terhadap penjualan. Misalnya, Departemen Pemasaran atau Penjualan. Nah, departemen ini mengatur harga dan memproyeksi penjualan. Karena itu, departemen ini dievaluasi sebagai pusat pendapatan. Ukuran kinerjanya adalah pada omset penjualan yang dihasilkan. Selisih volume penjualan menunjukkan dampak perubahan volume penjualan terhadap pendapatan dengan anggapan tidak terjadi perubahan harga jual. Nah, cara mencari selisih harga jual yaitu harga jual sesungguhnya dikurangi harga jual yang dianggarkan dikali dengan volume penjualan yang dianggarkan. Sedangkan cara untuk mencari selisih volume penjualan yaitu volume penjualan sesungguhnya dikurangi volume penjualan yang dianggarkan dikali harga jual yang dianggarkan. Yang ketiga yaitu ada pusat laba atau profit center. Merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Misalnya, divisi pabrik yang mana manajernya bertanggung jawab untuk membuat dan memasarkan produk mereka. Oleh karena itu, laba operasi akan menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para manajer pusat laba. Nah, profitabilitas manajer pusat laba ini dapat diukur dengan 5 tipe pengukuran, yaitu yang pertama ada contribution margin. Merupakan ukuran prestasi yang penting karena menunjukkan dampak perubahan volume penjualan terhadap laba. Yang kedua yaitu ada laba langsung. Laba langsung menunjukkan jumlah kontribusi pusat laba untuk menutup biaya overhead umum dan laba perusahaan. Yang ketiga yaitu ada laba terkendali. Merupakan laba langsung yang dikurangi biaya alokasian terkendali dengan anggapan bahwa seluruh biaya langsung merupakan biaya yang terkendali. Yang keempat, ada laba sebelum pajak. Merupakan tipe pengukuran ini dapat digunakan sebagai dasar perbandingan antara perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama dan sebagai dasar analisis ekonomi lainnya mengenai potensi profitabilitas pusat laba. Yang terakhir yaitu ada laba bersih. Nah, alasan menggunakan tipe pengukuran ini yang pertama dalam banyak hal. Laba bersih adalah persentase tetap dari laba sebelum pajak sehingga tidak ada manfaatnya memasukkan unsur pajak penghasilan. Yang kedua yaitu keputusan-keputusan yang mempunyai dampak pada pajak penghasilan dibuat oleh kantor pusat. Dan yang ketiga yaitu profitabilitas pusat laba tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan-keputusan pada keputusan-keputusan yang mempunyai dampak pada pajak penghasilan. Yang keempat ada pusat investasi atau investment center, yaitu suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Nah, biasanya divisi-divisi, misalnya dalam divisi-divisi, selain memiliki kendali terhadap biaya dan keputusan penetapan harga, manajer divisi juga memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan investasi seperti penutupan dan pendirian suatu pabrik, menghentikan atau meneruskan suatu lini produk,
Ukuran kinerjanya adalah laba operasi dan pengembalian atas investasi. Next. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Materi selanjutnya yakni mengenai desentralisasi. Secara umum, sebuah perusahaan diatur menurut garis-garis pertanggungjawaban. Bagan organisasi tradisional dengan bentuk piramidanya mengilustrasikan garis pertanggungjawaban yang mengalir dari CEO turun melewati wakil direktur menuju manajer dengan yang paling rendah. Perusahaan memiliki beberapa pusat pertanggungjawaban, biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan mereka yang rumit dan beragam. Semua organisasi berada dalam rentang dari yang sangat tersentralisasi hingga yang sangat terdesentralisasi. Kebanyakan perusahaan berada di tengah antara kedua ujung rentang tersebut dengan mayoritas cenderung ke arah desentralisasi. Next. Pengertian pengambilan keputusan tersentralisasi dan terdesentralisasi. Pengambilan keputusan tersentralisasi atau centralized decision making, yakni keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dari keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan tersebut. Selanjutnya, pengambilan keputusan terdesentralisasi atau istilah lainnya decentralized decision making, yakni memperkenankan manajer pada jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Next. Selanjutnya ada alasan-alasan untuk melakukan desentralisasi. Yang pertama, yakni untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia, sejalan dengan pertumbuhan perusahaan dan penambahan operasi di pasar dan area yang berbeda. Manajemen pusat mungkin tidak memahami kondisi lokal seperti ini. Alasan yang kedua yakni untuk memfokuskan manajemen pusat. Dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional, manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Keberlangsungan jangka panjang dari perusahaan harus lebih penting bagi manajemen pusat daripada operasional sehari-hari. Alasan yang ketiga yakni untuk melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer yang lebih tinggi yang keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Manajer-manajer yang menghasilkan keputusan terbaik adalah manajer yang bisa dipromosikan. Alasan yang keempat, yakni meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang sangat tersentralisasi, margin laba secara keseluruhan mampu menutupi ketidakefisienan yang terjadi di berbagai divisinya. Perusahaan-perusahaan besar sekarang menemukan bahwa mereka tidak mampu mempertahankan suatu divisi yang tidak bisa bersaing. Dan alasan yang terakhir yakni untuk membuka segmen-segmen ke berbagai kekuatan pasar. Next. Pembahasan selanjutnya yakni membahas tentang divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut dengan divisi. Pengorganisasian divisi-divisi sebagai pusat pertanggungjawaban menciptakan kesempatan pengendalian divisi melalui penggunaan akuntansi pertanggungjawaban. Cara-cara pembagian unit-unit atau divisi tersebut adalah next. Yang pertama, pembagian berdasarkan barang dan jasa yang diproduksi. Contohnya, divisi Pepsi, Coke, dan lain-lain. Yang kedua, pembagian menurut garis geografis. Misalnya, UAL Incorporation yang mana merupakan induk perusahaan United Airlines memiliki sejumlah divisi regional Asia atau Pasifik, Eropa, Amerika Latin, Amerika Utara, dan Karibia. Serta pembagian unit divisi yang terakhir yakni pembagian berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi.
Pusat pertanggungjawaban terdiri dari pusat investasi, pusat laba, pusat biaya, dan pusat pendapatan. Next. Untuk materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Terima kasih. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya tentang metode pengukuran kerja segmen dan pelaporannya. Jadi dalam metode pengukuran kerja segmen dan sistem pelaporannya itu, kita harus memahami 3 hal, yaitu yang pertama, menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi, kemudian menggunakan ROI, dan yang ketiga, menggunakan laba residu dan nilai tambah ekonomi. Jadi di sini saya akan kupas satu persatu, yang mulai dari pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Jadi pertama-tama dalam memahami laporan laba rugi variabel dan absorpsi itu, kita harus mengetahui apa itu perbedaan dari mereka. Yang pertama itu, untuk perhitungan biaya variabel itu, dia membebankan biaya manufaktur itu ke produk. Maaf, membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Kemudian untuk perhitungan biaya absorpsi itu, dia membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Sedangkan pada overhead tetap, pada biaya variabel itu, overhead tetapnya itu tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Sedangkan overhead tetap pada biaya absorpsi tetap sebagai biaya produk, tetapi bukan biaya periode. Adapun teman-teman bisa lihat pada slide tentang klasifikasi biaya. Di sini terdapat klasifikasi biaya antara biaya produk dengan biaya periode, dengan perhitungan biaya absorpsinya dan perhitungan biaya variabelnya. Jadi untuk biaya produk pada perhitungan biaya absorpsi itu, dia terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Kemudian biaya produk pada perhitungan biaya variabel terdiri atas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Kemudian selanjutnya untuk biaya periode pada perhitungan biaya absorpsi terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi. Kemudian biaya periode pada perhitungan biaya variabel terdiri atas overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Sekarang kita lanjut ke penilaian persediaan. Jadi persediaan itu dinilai atas biaya produk atau produksi. Jadi di sini kelompok kami menyediakan ilustrasi dengan data dari Fairchild Company tahun lalu. Jadi teman-teman juga bisa lihat pada slide bagian kiri tentang data-data pada Fairchild Company tersebut, mulai dari unit produksi sebesar $10.000, kemudian unit terjual sebesar $8.000, persediaan akhir sebesar $2.000, bahan baku langsung sebesar $50, tenaga kerja langsung sebesar $100, overhead variabel sebesar $50, kemudian overhead tetap sebesar $25, dan penjualan administrasi tetap sebesar $100.000. Jadi pada slide bagian kanan teman-teman bisa lihat tentang biaya persediaan akhir dari Fairchild Company berdasarkan perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Jadi dapat kita simpulkan nilai persediaan akhir mereka itu berbeda, karena untuk perhitungan biaya absorpsi itu dia nilai persediaan akhirnya $450.000, sedangkan untuk nilai persediaan akhir dari perhitungan biaya variabel sebesar $400.000. Selanjutnya kita akan langsung maju ke laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi. Jadi di sini pada slide teman-teman bisa lihat disajikan dua laporan laba rugi menurut perhitungan yang berbeda, yaitu dengan perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya mulai dari labanya. Untuk laba dari menurut perhitungan biaya absorpsi itu dia besarannya $500.000, sedangkan laba bersih pada laporan laba rugi menurut perhitungan variabel dia sebesar $450.000. Jadi disinilah letak perbedaan dari perhitungan biaya variabel dan absorpsinya. Kemudian kita lanjut ke hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Jadi di sini ada tabel yang menjelaskan tentang jika dan maka antara produksi, penjualan, dan laba. Untuk yang pertama, jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar daripada laba bersih variabel. Kemudian yang kedua, jika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih kecil daripada laba bersih variabel. Kemudian yang ketiga, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsi sama dengan laba bersih variabel. Jadi untuk lebih gampang memahaminya, di sini juga disediakan ilustrasi tentang data operasional dari Belnif Incorporation pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Dengan data operasional teman-teman bisa lihat di bagian kiri, dan yang di bagian kanan data operasional tambahannya tentang persediaan awal, produksi, penjualan, dan persediaan akhir pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Jadi pada tahun 2006 laba bersih untuk setiap metode adalah sama. Kesimpulannya adalah kedua metode tersebut membebankan jumlah overhead yang tetap sama.
Jadi pada perhitungan variabel itu total overhead tetap periode sebesar $150.000 itu tadi telah dibebankan. Kemudian menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap digabungkan dan menjadi bagian dari biaya produk. Overhead tetap itu yang diperkirakan adalah $150.000 per tahun, sedangkan tarif overhead tetap adalah $1 per unit selama 3 tahun. Jadi overhead tetap yang dibebankan adalah $150.000 dengan tidak ada variasi overhead tetap pada setiap tahun. Jadi dengan demikian, beban overhead tetap untuk setiap tahun adalah tarif overhead yang dikalikan dengan jumlah unit yang terjual. Kemudian pada perhitungan biaya absorpsi, setiap unit yang diproduksi dibebankan $1 overhead tetap. Karena 150.000 unit yang sebelumnya itu diproduksi hanya 100.000 unit yang terjual, dengan sisa 50.000 unit dimasukkan dalam persediaan, maka sebanyak 50.000 unit yang terjadi persediaan tersebut membawa beban overhead sebesar $1 sehingga totalnya $50.000. Kemudian overhead tetap periode berjalan sebesar $50.000, ini tidak diakui sebagai beban sampai persediaan telah terjual. Jadi, menurut perhitungan biaya absorpsi, $150.000 itu diakui sebagai overhead tetap periode dapat sebagai beban dan sebagai dikelompokkan dalam 2 kategori persediaan. Kemudian kita lanjut pada tampilan laporan laba rugi Belnip Incorporation menurut perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel. Jadi, kunci untuk menjelaskan perbedaan antara kedua laba rugi tersebut adalah analisis terhadap arus overhead tetap. Kemudian, perhitungan biaya variabel selalu mengikuti total overhead tetap periode sebagai beban. Dan di lain pihak, perhitungan biaya absorpsi itu hanya mengakui overhead tetap yang ada pada unit terjual. Kemudian, pada laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel itu, labanya perubahan dalam overhead tetap itu dapat dihitung persediaan yang sama dengan selisih di antara kedua laba. Nah, perubahan ini dapat dihitung melalui perkalian tarif overhead dengan perubahan total unit persediaan awal dan akhir. Lanjut lagi ke materi tentang perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Nah, jadi perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan variabel itu terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Jadi, menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Namun, terdapat beberapa masalah tentang bagaimana dia mengonversi overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin terhadap overhead pabrik yang ditetapkan untuk unit-unit yang diproduksi. Kemudian masalah yang kedua itu, apa yang harus dilakukan ketika overhead pabrik itu, maksud saya overhead pabrik yang aktual itu tidak sama dengan overhead pabrik yang dibebankan. Jadi penyelesaian masalah itu adalah pertama kita dapat mengalihkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin dengan tarif overhead pabrik per jam. Kemudian untuk permasalahan yang kedua dengan menghitung overhead tetap yang ditetapkan dan membebankannya pada unit yang diproduksi. Selanjutnya untuk total overhead-nya yang ditetapkan dibandingkan dengan overhead tetap aktual. Jadi dapat disimpulkan jika kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, maka akan ditutup dengan harga pokok penjualan. Kemudian untuk selanjutnya, materi tentang mengevaluasi manajer pusat laba. Jadi pada mengevaluasi manajer pusat laba, manajer itu berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut. Jadi teman-teman bisa lihat pada slide. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Kemudian yang kedua, ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Kemudian yang ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya itu tetap, maka laba akan tetap tidak berubah. Sebagai ilustrasi di sini, teman-teman bisa lihat suatu divisi memiliki data operasional berikut selama 2 tahun pertama. Jadi ada tahun 2007 dan 2008 dengan keterangan biaya manufaktur variabelnya per unit, produksi dan unit dan overhead tetapnya. Jadi di sini ada laporan laba rugi dengan 2 bentuk, yaitu laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel dan laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi. Jadi perhitungan di sini agak beda karena dia dihitung dengan perhitungan yang berbeda juga. Nah, jadi untuk laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel itu antara tahun 2007 dan 2008 dengan laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsinya itu dia terdapat
perbedaan dengan jumlah dari laba rugi operasi itu sendiri. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Nah, jadi perhitungan biaya variabel berguna dalam menyiapkan laporan laba rugi segmen karena perhitungan ini menyediakan informasi penting mengenai beban variabel dan tetap. Jadi dalam laporan laba rugi segmen ini beban dibagi menjadi dua. Yang pertama ada beban tetap langsung dan beban tetap umum. Untuk beban tetap langsung atau kita sebut dengan direct fixed expense adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri di suatu segmen. Contohnya adalah sewa kantor penjualan, gaji manajer di setiap wilayah, dan lain-lain. Sedangkan untuk beban yang kedua adalah beban tetap umum atau biasa disebut dengan common fixed expense yang disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Contohnya seperti depresiasi gedung kantor pusat, kemudian gaji CEO, kemudian dan lain-lain. Jadi di sini langsung ada ilustrasi tentang Audiomatronics memproduksi alat pemutar MP3 dan pemutar DVD. Jadi dia menyediakan informasi seperti teman-teman bisa lihat pada slide untuk penjualan HPP variabelnya dan overhead tetap langsung untuk pemutar MP3 dan pemutar DVD. Dengan catatan, sebuah komisi penjualan sebesar 5% dari penjualan dibayarkan ke setiap lini produk. Dan yang kedua, beban penjualan dan administrasi tetap langsung diperkirakan sebesar $10.000 untuk lini MP3 dan $15.000 untuk lini DVD. Dan yang ketiga, overhead tetap umum untuk pabrik diperkirakan sebesar $100.000 dan yang terakhir beban penjualan dan administrasi umum diperkirakan sebesar $20.000. Jadi maka laporan laba rugi segmennya itu teman-teman bisa lihat pada slide yang mana laporan laba rugi segmen itu dapat menggunakan pertimbangan biaya variabel yang mana mempunyai keistimewaan di samping laporan laba rugi perhitungan biaya variabel yang telah disajikan sebelumnya di slide-slide sebelumnya. Jadi pembagian laba pada laporan laba rugi segmen memberikan informasi tambahan bagi manajer terkait biaya yang dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan dan meningkatkan kemampuan manajer untuk mengevaluasi setiap kontribusi segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Baik. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI atau Return of Investment. Di mana dalam materi ini kita akan berfokus pada pengembalian atas investasi, margin dan perputaran, keunggulan serta kelemahan Return of Investment. Next. Untuk yang pertama, pengembalian atas investasi. Jadi bisa diilustrasikan misalkan sebuah perusahaan punya dua divisi, yaitu alfa dan beta. Laba bersih alfa adalah $100.000 dan laba bersih beta adalah $200.000. Jadi apakah ini berarti beta memiliki kinerja yang lebih baik daripada alfa? Nah, bagaimana bila alfa ini menghabiskan investasi sebesar $550.000 untuk menghasilkan kontribusi sebesar $100.000? Sementara beta menghabiskan investasi sebesar $2 juta hanya untuk menghasilkan kontribusi sebesar $200.000. Nah, satu cara mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi atau return of investment, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar dari investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi, di mana ROI dapat didefinisikan menjadi sebuah rumus dengan ROI sama dengan laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata, di mana laba operasi mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak, sedangkan aktiva operasi adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, dan peralatan. Kemudian gambaran aktiva operasi ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana aktiva operasi rata-rata sama dengan kurung buka nilai buku bersih ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Kemudian kita balik lagi pada ilustrasi sebelumnya, di mana ROI alfa itu dapat kita cari dengan cara laba $100.000 dibagi dengan investasi sebesar $550.000, mendapatkan hasil sebesar 0,20 atau 20%. Sementara ROI beta menghasilkan poin sebesar 0,10 atau 10% yang kita dapat dengan cara
laba sebesar 200.000 dolar dibagi dengan investasi sebesar 2 juta dolar. Jadi rumus ROI cepat dan mudah digunakan, namun memerinci ROI dalam margin dan rasio-rasio perputaran memberikan informasi tambahan. Kemudian hal yang dapat ditekankan di sini adalah menghubungkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan untuk menghasilkannya merupakan satu ukuran kinerja yang lebih bermakna. Next. Baik, kemudian kita akan membahas tentang margin dan perputaran, di mana margin dan perputaran ini memiliki rumus ROI sama dengan margin dikali perputaran, atau bisa dicari dengan cara kurung buka laba operasi dibagi penjualan kurung tutup dikali penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Kemudian margin itu adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan dan perputaran atau turnover adalah suatu ukuran lain yang terhitung dari berbagai pendapatan terjual yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Kemudian di sini anggaplah sebagai contoh Selimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi berikut. Kemudian pada awal tahun nilai buku bersih aktiva operasi itu sebesar 277.000 dolar. Dan pada akhir tahun nilai buku bersih dari aktiva operasi itu sebesar 323.000 dolar. Maka dapat dicari yang pertama aktiva operasi rata-ratanya itu menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi mendapatkan hasil 300.000 dolar. Kemudian untuk marginnya mendapatkan hasil 0,10 atau 10%. Kemudian untuk ROI dengan rumus pertama mendapatkan hasil 16%. Kemudian untuk rumus kedua itu dengan cara laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata mendapatkan hasil yang sama sebesar 0,16 atau 16%. Next. Nah, kemudian untuk mengilustrasikan informasi tambahan itu, pertimbangan data yang disajikan bisa kita lihat pada tabel yang ditampilkan pada layar. Di mana divisi elektronik meningkatkan ROI-nya dari 18% pada tahun pertama menjadi 20% pada tahun kedua. Namun ROI divisi medical supplies ini turun dari 18% menjadi 15%. Kemudian teman-teman kita berfokus pada tabel yang tersaji, perhatikan bahwa margin untuk kedua divisi ini turun dari tahun pertama ke tahun kedua. Kedua divisi sebenarnya mengalami penurunan persentase yang sama sebesar 16,67%. Penurunan margin dapat dijelaskan oleh pengeluaran yang meningkat, tekanan pesaing, atau yang memaksa penurunan harga jual, ataupun karena keduanya. Di sini informasi untuk divisi elektronik dan divisi medical supplies ini dibagi menjadi dua pembagian besar. Yang pertama untuk tahun pertama dan untuk tahun kedua untuk masing-masing divisi. Terdapat bagian penjualan, laba operasi, aktiva operasi rata-rata, dan return of investment pada masing-masing divisi. Kemudian kita lanjut pada tabel perbandingan margin dan perputaran, di mana masing-masing divisi ini akan dianalisis dari tahun pertama dan tahun kedua tentang margin, perputaran, dan ROI-nya. Di mana kita langsung berfokus pada ROI yang dihasilkan untuk divisi elektronik di tahun pertama sebesar 18%, kemudian di tahun kedua sebesar 20%. Kemudian untuk divisi medical supplies ini untuk tahun pertama sebesar 18% dan yang kedua, di tahun kedua sebesar 15%. Kemudian kesimpulan dari perbandingan ini adalah meskipun marginnya turun, divisi elektronik mampu meningkatkan tingkat pengembaliannya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan perputaran yang lebih besar daripada penurunan margin. Sementara divisi medical supplies tingkat perputarannya tidak berubah. ROI-nya turun karena tidak mampu mengatasi penurunan marginnya. Next. Kemudian keunggulan ROI, di mana ada 3 penekanan dari keunggulan penggunaan return of investment, di mana yang pertama itu adalah ROI atau return of investment mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Kemudian yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya, dan yang terakhir, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasional. Kemudian untuk poin yang pertama fokus pada hubungan ROI, kami memberikan ilustrasi Della Barner, manajer plastik division ini sedang mempertimbangkan saran dari direktur pemasarannya untuk meningkatkan anggaran iklan sebesar 100.000 dolar. Direktur pemasaran yakin bahwa kenaikan ini akan mendorong hasil penjualan sebesar 200.000 dolar. Namun, Della sadar bahwa akan ada kenaikan biaya variabel sebesar 80.000 dolar
mesin tambahan memerlukan biaya sebesar $50.000 serta menambahkan biaya penyusutan sebesar $10.000. Next. Di sini teman-teman kami menampilkan tabel pendapatan mengenai ilustrasi tersebut, di mana tabel ini berisi tentang penjualan, kemudian beban yang akan mengurangi penjualan, laba operasi, serta aktiva operasi dari kedua saran, di mana saran yang pertama tanpa peningkatan iklan dan yang kedua dengan peningkatan iklan, di mana kita langsung berfokus pada return of investment-nya. Untuk saran yang pertama tanpa peningkatan iklan, kita mendapatkan ROI-nya sebesar 15%, kemudian dengan saran peningkatan iklan, kita mendapatkan nilai ROI sebesar 15,24%. Yang artinya ROI tanpa tambahan iklan itu sebesar 15%, lebih kecil daripada ROI dengan tambah iklan dan investasi yang sebesar $50.000. Nah, dengan besarnya peningkatan iklan, ROI dari peningkatan iklan ini, maka Della setuju untuk mengizinkan peningkatan iklan. Next. Kemudian yang kedua, fokus pada efisiensi biaya. Efisiensi biaya produksi adalah efisiensi biaya atau penekanan biaya yang digunakan atas bahan baku, tenaga kerja, dan overhead untuk proses produksi. Efisiensi biaya ini merupakan hal penting bagi perusahaan untuk mencapai laba yang optimal. Jadi di sini kami memberikan ilustrasi, misalnya Kyle Chuck, seorang manajer Turner Battery Division, kesal ketika mengkaji proyeksi semester kedua di tahun fiskal berjalan. Hal ini karena proyeksi ROI sebesar 12,15%, sementara tahun lalu ROI-nya itu sebesar 16%. Kyle memerintahkan semua manajer operasional untuk mengidentifikasi dan menghapus semua aktiva yang tidak bernilai tambah. Alhasil, manajer dengan jenjang lebih rendah menemukan cara mengurangi biaya selama semester kedua ini. Pengurangan ini meningkatkan laba operasi tahunan yang meningkatkan return of investment-nya yang dari 12,15% menjadi 16,43%. Kemudian untuk poin ketiga, fokus pada efisiensi aktiva operasi, di mana kita memberikan ilustrasi Electronic Storage Division menikmati kemakmuran selama tahun-tahun awal berdirinya. Pada awalnya, divisi ini mengembangkan teknologi baru untuk penyimpanan data eksternal, penjualan, dan pengembalian atas investasi luar biasa tingginya. Namun selama beberapa tahun, pesaing berhasil mengembangkan teknologi yang berdaya saing dan ROI divisi anjlok dari 30% menjadi 15%. Kemudian manajer divisi memulai suatu program intensif untuk mengurangi aktiva operasi. Hasil terbesar diperoleh dari pengurangan persediaan. Namun, satu pabrik ditutup karena penurunan jangka panjang pada pangsa pasar. Nah, melalui pengoperasian sistem pembelian dan pengolahan just-in-time atau JIT, divisi mampu mengurangi aktiva tanpa mengancam pangsa pasarnya yang masih ada. Alhasil, pengurangan dalam aktiva operasi ini berarti biaya operasi masih dapat dikurangi lebih jauh lagi. Kemudian hasil akhirnya adalah peningkatan 50% dari ROI divisi dari 15% menjadi lebih dari 22%. Next. Baik, kita di sini lanjut pada kelemahan pengukuran return of investment atau ROI, di mana poin yang pertama itu adalah ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan, di mana kita memberikan ilustrasi Cleaning Product Division berkesempatan melakukan investasi dalam 2 proyek pada tahun mendatang. Biaya yang dibutuhkan untuk setiap investasi, tingkat pengembalian, dan ROI dapat kita lihat pada tabel paling atas, di mana di sini ditampilkan 2 proyek, proyek 1 dan proyek 2 dengan masing-masing besar investasinya, laba operasi, dan ROI. Kemudian manajer divisi mempunyai 4 alternatif, yaitu investasi pada proyek pertama, investasi dalam proyek kedua, investasi dalam proyek pertama dan kedua, atau tidak sama sekali melakukan investasi pada kedua proyek. Di mana analisis ini ditampilkan pada tabel kedua. Alternatifnya ini memiliki 4 jawaban, di mana dengan memilih proyek 1, memilih proyek 2, memilih kedua proyek, atau tidak memilih kedua proyek untuk laba operasi, aktiva operasi, dan return of investment. Jadi dari analisis tabel ini dapat ditarik sebuah kesimpulan, meskipun mampu memaksimalkan ROI divisi,
proyek 2 sebenarnya membebani perolehan laba perusahaan. Jika proyek 1 yang dipilih, perusahaan akan memperoleh laba sebesar 1,3 juta dolar. Nah, dengan tidak memilih proyek 1, modal 10 juta dolar ini akan ditujukan kepada ROI divisi yang merugikan perusahaan dalam bentuk hilangnya laba sebesar 300.000 dolar. Next. Kemudian kelemahan ROI yang kedua itu mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Jadi diberikan ilustrasi Ruth Lordsford, manajer Small Tools Division, ini kecewa karena kinerja divisinya selama 3 kuartal pertama. Jadi berdasarkan proyeksi laba kuartal keempat, ROI untuk tahun tersebut adalah 13%, paling tidak 2% di bawah harapan. Kemudian setelah mempertimbangkan situasi, Ruth memutuskan untuk menempuh beberapa langkah. Jadi beberapa langkah itu tindakan Ruth meningkatkan laba dan ROI dalam jangka pendek. Tindakan tersebut mengandung beberapa konsekuensi negatif dalam jangka panjang. Jadi misalnya ada pemberhentian pegawai penjualan yang menerima gaji tertinggi, yang mungkin pegawai tersebut melupakan pegawai terbaik. Kemudian penjualan di masa mendatang terganggu karena pemotongan biaya iklan dan penggunaan bahan baku yang lebih murah. Kemudian penundaan promosi pegawai yang dapat merusak moral pegawai, bahkan dapat mengurangi produktivitas dan penjualan di masa mendatang sehingga penggunaan biaya itu memelihara peningkatan frekuensi peralatan yang kemungkinan bisa mengalami kerusakan. Next. Kemudian kita akan lanjut pada materi ketiga, yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan nilai tambah ekonomi, di mana pada materi ini kita akan berfokus pada beberapa hal. Yang pertama, laba residu, keunggulan laba residu, kelemahan laba residu, nilai tambah ekonomi, menghitung HEVA, dan aspek perilaku EVA. Next. Untuk laba residu merupakan perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan, di mana laba residu memiliki rumus, laba residu sama dengan laba operasi dikurangi kurung buka, tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Jika laba residu lebih besar dari 0, divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang lebih sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta atau hurdle rate-nya. Kemudian itu juga berlaku sebaliknya. Next. Jadi di sini kita memberikan ilustrasi tentang perhitungan untuk proyek 1 dan proyek 2 di mana yang sudah kita bahas sebelumnya pada Manager Cleaning Product Division. Di mana untuk proyek 1 jika kita hitung laba operasinya mendapatkan hasil sebesar 300.000 dolar. Kemudian untuk proyek kedua, jika kita menghitung laba residunya, kita akan mendapatkan hasil sebesar 240.000 dolar. Di mana telah ditampilkan tabel untuk memantau kedua proyek memiliki laba residu positif. Nah, untuk tujuan perbandingan, laba residu ini kita masukkan ke dalam 4 alternatif tadi, menyangkut aktiva operasi, laba operasi, pengembalian operasi, dan laba residu. Di mana dari keseluruhan data yang telah diinput, didapatkan pengembalian minimum itu sebesar 0,10 dikali aktiva operasi. Jadi seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, memilih kedua proyek menghasilkan peningkatan laba residu yang paling besar. Jadi penggunaan laba residu mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimum yang telah ditentukan oleh pihak manajer. Next. Kelemahan laba residu. Jadi laba residu bisa mendorong orientasi jangka pendek. Nah, kemudian masalah lain dengan laba residu ini tidak seperti return of investment. Laba residu adalah ukuran absolut dari profitabilitas. Jadi perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sulit karena tingkat investasinya ini bisa berbeda. Jadi dapat kita ilustrasikan sebagai contoh pertimbangan perhitungan laba residu untuk divisi A dan B, di mana tingkat pengembalian minimum yang diminta adalah 8%. Dapat kita analisis bahwa ada kecenderungan untuk menyatakan kinerja divisi A lebih baik daripada divisi B, karena laba residunya 3 kali lebih besar. Akan tetapi, perhatikan bahwa divisi A jauh lebih besar daripada divisi B dan memiliki aktiva 6 kali lebih banyak,
salah satu cara yang memungkinkan untuk mengoreksi kelemahan ini adalah menghitung pengembalian atas investasi dan laba residunya, serta menggunakan kedua ukuran tersebut untuk mengevaluasi kinerja yang kemudian ROI ini bisa digunakan untuk perbandingan antar divisi. Next. Kemudian untuk nilai tambah ekonomi atau Economic Value Added atau EVA adalah laba bersih atau laba operasi dikurangi pajak, dikurangi total biaya modal tahunan. Yang pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan. Jadi inti EVA ini adalah penekanan pada laba bersih operasi, biaya aktual, dan modal. Kemudian untuk penekanan selanjutnya, EVA juga menghasilkan tingkat pengembalian seperti ROI karena menghubungkan penghasilan bersih atau pengembalian dengan modal yang dipakai. Kemudian yang terakhir, inti EVA adalah penekanan pada laba bersih operasi dan biaya aktual dari modal. Next. Kemudian untuk menghitung EVA, kita dapat menggunakan rumus EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi kurung buka persentase biaya modal aktual dikali dengan total modal yang dipakai. Jadi dapat kita lihat pada ilustrasi Selimar Company yang memperoleh laba bersih tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi yang telah ditampilkan pada tabel pada slide. Di mana jumlah modal yang dipakai sama dengan $300.000. Dan itu berarti biaya modal aktual Selimar Company ini adalah 10%. Jadi dapat dihitung EVA, laba operasi setelah pajak dikurangi persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Mendapatkan hasil sebesar $3.600. Next. Kemudian aspek perilaku EVA, di sini ada 3 penekanan. Yang pertama, membantu mendorong jenis perilaku yang sesuai dari berbagai divisi. Kemudian yang kedua, tidak cukup dengan menunjukkan penekanan pada pendapatan operasi. Dan yang terakhir, alasan perilaku EVA menyangkut dengan mengandalkan biaya modal yang sebenarnya. Jadi, di banyak perusahaan, tanggung jawab keputusan investasi terletak pada manajemen perusahaan. Akibatnya, biaya modal diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Jadi, jika suatu divisi menumpuk persediaan dan melakukan investasi, biaya pendanaan investasi akan dilaporkan dalam neraca laba rugi perusahaan secara keseluruhan dan tidak diperlihatkan sebagai pengurangan pendapatan operasi divisi. Akibatnya, investasi terlihat seolah-olah bebas biaya bagi divisi dan mereka tentu menginginkan lebih dari batasan yang telah ditetapkan. Next. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, untuk materi harga transfer akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang keempat, yaitu harga transfer. Yang pertama, penetapan harga transfer. Nah, pada banyak organisasi yang terdesentralisasi, keluaran dari salah satu divisi digunakan sebagai masukan pada divisi lainnya. Hal ini tentu akan menimbulkan suatu persoalan akuntansi, yaitu bagaimanakah cara menilai barang-barang yang ditransfer. Ketika divisi-divisi diperlakukan sebagai pusat pertanggungjawaban, divisi tersebut dievaluasi berdasarkan laba operasi, pengembalian atas pengembalian atas investasi, dan laba residu atau EVA. Jadi nilai barang yang ditransfer tersebut merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang membeli. Nilai ini atau harga internal ini disebut dengan harga transfer atau transfer price. Sehingga dapat disimpulkan, harga transfer merupakan harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli di perusahaan yang sama. Penetapan harga transfer ini merupakan masalah yang dapat dikatakan rumit. Next. Selanjutnya, dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Nah, ketika satu divisi dari suatu perusahaan menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan secara keseluruhan terkena pengaruhnya. Harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer memengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual, yang artinya laba kedua divisi tersebut sebagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer.
Karena berpengaruh terhadap ukuran kinerja berdasarkan laba dari kedua divisi, misalnya ROI dan laba residu, penetapan harga transfer sering menjadi masalah yang ditanggapi secara emosional. Nah, pada tabel yang ada di layar dapat mengilustrasikan contoh dampak harga transfer terhadap dua divisi pada ABC Incorporation. Nah, divisi A memproduksi suatu komponen dan menjualnya pada divisi lain di perusahaan yang sama, yaitu divisi C. Harga transfer sebesar $30 merupakan pendapatan bagi divisi A. Divisi A tentu mengharapkan harga yang setinggi mungkin. Sebaliknya, harga transfer sebesar $30 tersebut merupakan biaya bagi divisi C seperti layaknya biaya bahan baku lainnya. Divisi C tentu akan mengharapkan harga transfer serendah mungkin. Nah, dapat dilihat pada tabel, divisi A memproduksi komponen dan mentransfernya ke C dengan harga transfer sebesar $30 per unit. Divisi C membeli komponen dari A dengan harga transfer sebesar $30 per unit dan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir. Harga transfer sebesar $30 per unit bagi divisi A sebagai pendapatan dan bagi divisi C merupakan biaya. Pada divisi A, harga transfer ini meningkatkan laba bersih, tetapi pada divisi C menurunkan laba bersih, sehingga harga transfer pada divisi A juga meningkatkan ROI, sedangkan pada divisi C akan menurunkan ROI. Dapat disimpulkan, pendapatan harga transfer pada divisi A merupakan biaya pada harga transfer divisi C, sehingga dampaknya 0 bagi ABC Incorporation. Nah, meskipun harga transfer aktual ini tidak mempengaruhi perusahaan sebagai suatu kesatuan, penetapan harga transfer juga mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan multinasional melalui pajak badan dan persyaratan hukum lainnya yang ditetapkan negara tempat berbagai divisi berpotensi. Sebagai contoh, jika divisi penjual berada di negara yang pajaknya rendah dan divisi pembeli beroperasi di negara yang pajaknya tinggi, maka biaya transfer bisa ditetapkan cukup tinggi. Selanjutnya, apabila laba akan masuk ke divisi yang berada di negara dengan pajak rendah dan biaya akan dibebankan pada divisi yang berada di negara dengan pajak tinggi. Hal ini tentunya akan menyebabkan pengurangan dari pajak badan secara keseluruhan. Next. Yang kedua yaitu kebijakan penetapan harga transfer. Dalam penyusunan sebuah kebijakan penetapan harga transfer, kedua pandangan dari divisi penjual dan divisi pembeli, dan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang atau opportunity cost approach mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi harga minimum yang ingin diterima divisi penjual dan harga maksimum yang ingin dibayar oleh divisi pembeli. Harga-harga minimum dan maksimum tersebut sesuai dengan biaya peluang transfer internal. Harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi dapat dibagi menjadi dua, sudah ditampilkan pada slide. Yang pertama yaitu harga transfer minimum. Harga transfer minimum ini merupakan harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang yang dijual pada divisi internal daripada dijual pada pihak luar. Hal ini terkadang disebut batas bawah dari rentang penawaran. Yang kedua ada harga transfer maksimum. Harga transfer maksimum adalah harga transfer yang membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Hal ini terkadang disebut dengan batas atas dari rentang penawaran. Pendekatan biaya peluang menuntun divisi-divisi dalam menentukan saat yang tepat untuk melakukan transfer internal. Transfer internal sebaiknya dilakukan saat biaya peluang atau harga minimum divisi penjual lebih rendah dari biaya peluang atau harga maksimum divisi pembeli. Nah, dari definisi tersebut, pendekatan ini menjamin tidak seorang manajer dapat dirugikan oleh harga internal ini. Oleh harga transfer internal ini. Namun, apakah yang dimaksud tanpa perbedaan atau tidak menjadi lebih buruk? Dalam istilah praktik, hal ini berarti total laba divisi tidak berkurang dengan adanya transfer internal. Next. Adapun beberapa kebijakan penetapan harga transfer yang digunakan dalam praktik mencakup
tiga, yaitu yang pertama harga pasar, yang kedua harga transfer berdasarkan biaya, dan harga transfer yang dinegosiasikan. Yang pertama harga pasar. Nah, jika terdapat pasar luar dengan persaingan sempurna untuk produk yang ditransfer, maka harga transfer yang paling sesuai adalah harga pasar. Pada situasi ini, berbagai tindakan manajer divisi akan mengoptimalkan laba divisi dan laba perusahaan secara simultan atau bersamaan. Sebagai contoh, divisi Furnitur dari suatu perusahaan memproduksi tempat tidur lipat. Divisi matras dari perusahaan yang sama memproduksi matras termasuk matras yang cocok untuk tempat tidur lipat. Jika matras ditransfer dari divisi matras ke divisi Furnitur, maka muncul peluang penetapan harga transfer. Dalam hal ini, divisi matras adalah divisi penjual dan divisi furnitur adalah divisi pembeli. Dimisalkan jika matras bisa dijual kepada dimisalkan matras dapat dijual kepada pembeli dari luar dengan harga $50 untuk satu matras. Maka, harga $50 ini merupakan harga pasar. Divisi matras tentu tidak akan menjual matras ke divisi furnitur dengan harga kurang dari $50 dan divisi furnitur tidak akan mau membayar lebih dari harga yang ditetapkan, yaitu sebesar $50 per matrasnya, sehingga harga transfer dengan mudah dapat ditetapkan sesuai dengan harga pasar. Jika tersedia, harga pasar ini merupakan pendekatan terbaik untuk menetapkan harga transfer. Karena divisi penjual mampu menjual produknya pada harga pasar, transfer internal pada harga yang lebih rendah dari harga pasar akan mengakibatkan divisi tersebut merugi. Divisi pembeli yang selalu mampu membeli barang pada harga pasar mungkin juga tidak akan bersedia membayar lebih tinggi dari harga pasar untuk barang yang ditransfer secara internal. Lalu, apakah kedua divisi ini akan mentransfer sesuai harga pasar? Hal ini tidak akan menjadi masalah dikarenakan divisi dari perusahaan akan tetap berjalan dengan baik secara keseluruhan meskipun transfer terjadi secara internal ataupun tidak. Akan tetapi jika transfer terjadi, harganya akan sesuai dengan harga pasar. Next. Selanjutnya yaitu harga transfer berdasarkan biaya. Nah, harga pasar luar kerap tidak tersedia. Hal itu bisa jadi dikarenakan produk yang akan ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki oleh perusahaan induk. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat menggunakan pendekatan penetapan harga transfer berdasarkan biaya. Sebagai contoh, perusahaan matras menggunakan busa dengan kepadatan tinggi untuk matras dari tempat tidur lipat dan perusahaan luar tidak memproduksi matras semacam ini dengan ukuran yang sesuai. Nah, jika perusahaan telah menetapkan kebijakan penetapan harga transfer berdasarkan biaya, maka divisi matras akan langsung membebankan biaya penuh dari matras tersebut. Biaya penuh ini mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan bagian dari overhead tetap. Sebagai contoh dapat dilihat pada tabel slide. Biaya bahan baku yaitu sebesar $15, biaya tenaga kerja langsung sebesar $5, biaya overhead variabel sebesar $3, dan biaya overhead tetap sebesar $5, dengan total biaya penuhnya sebesar $28. Nah, jadi harga transfer untuk matras yaitu sebesar $28 per matras tersebut. Jumlah ini akan dibayarkan ke divisi matras oleh divisi furnitur. Nah, perhatikan pada harga transfer ini tidak akan memungkinkan adanya laba untuk divisi penjual. Divisi penjual ini yaitu divisi matras. Nah, divisi matras mungkin akan berusaha mengurangi produksi untuk matras dari tempat tidur lipat dan meningkatkan produksi matras yang akan dijual ke pihak luar. Ke pihak luar. Nah, untuk mengurangi keinginan ini, manajemen puncak bisa mendefinisikan biaya sebagai biaya plus. Dalam hal ini, anggaplah perusahaan mengizinkan penetapan harga transfer sesuai biaya plus sebesar 10%. Jadi, harga transfer adalah sebesar $80 yang didapat dari hasil $28 ditambah 10% dikali $28. Nah, jika kebijakan penetapan harga transfer berdasarkan biaya, apakah transfer akan terjadi? Tergantung.
Seperti misalnya, jika divisi furnitur ingin membeli matras berkualitas rendah dari pasar luar seharga $25 per matras, maka transfer tidak akan terjadi. Tetapi, sama halnya jika divisi matras berproduksi sesuai kapasitasnya dan bisa menjual matras khusus tersebut seharga $40 per matrasnya, maka divisi matras akan menolak untuk mentransfer matras ke divisi furnitur dan akan menjual semua yang bisa diproduksinya kepada pihak luar. Next. Baik, untuk penetapan harga transfer yang ketiga yaitu harga transfer yang dinegosiasikan. Secara khusus, pendekatan ini sangat berguna bila posisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi di dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Di dalam hal ini, biaya yang dihemat bisa dibagi di antara dua divisi. Dengan menggunakan contoh divisi matras dan divisi furnitur, anggaplah matras untuk tempat tidur lipat biasanya dijual seharga $50 dan biaya penuhnya adalah sebesar $28. Komisi penjualan sebesar $5 umumnya dibayarkan kepada tenaga penjual dan biaya tersebut tidak perlu dikeluarkan untuk transfer internal. Dalam hal ini terdapat rentang penawaran. Rentang ini dimulai dari harga transfer minimum hingga maksimum. Pada contoh yang sudah saya jelaskan tadi, harga transfer minimum adalah sebesar $45, di mana $50 harga pasar dikurangi dengan $5 komisi penjualan yang bisa dihindari pada penjualan internal. Harga transfer maksimum adalah sebesar $50, di mana harga pasar luar yang harusnya dibayarkan oleh divisi furnitur jika membeli matras secara eksternal. Lalu berapakah harga transfer aktualnya? Tergantung keahlian dari negosiasi dari manajer divisi matras dan divisi furnitur, sehingga setiap harga transfer yang berada di antara $45 dan $50 akan dimungkinkan. Next. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, sekian materi dari kelompok 3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.